Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi, salam hormat, salam santun, dan salam takzimku untuk para sahabat tercinta, para penyimak Uripe Allah Channel dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun aktivitas kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita mengkaji tentang babakan pahala. Karena selama ini kita bertuhan dan beragama. Karena selama ini kita melaksanakan ketaatan. Karena kita selama ini melaksanakan perintah dan mengerjakan salat dan ibadah. Seluruh salat dan ibadah kita tentunya kita selama ini mengharapkan sebuah pahala. Jadi apakah hakikat pahala itu? Apakah pahala itu berwujud? Apakah pahala itu berwajah? Apakah pahala itu berbentuk? Apakah pahala itu bisa dirasakan? Pahala itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada rupanya, tidak ada bentuknya, tidak ada wajahnya, tidak ada rasanya. Akan tetapi selama ini pahala selalu dicari-cari oleh manusia. Lewat ibadahnya lah, lewat sholatnya lah, lewat perbuatan-perbuatan baiknya lah, lewat sedekah-sedekahnya lah. Mayoritas manusia mencarinya, menggapainya meskipun tidak nampak olehnya, meskipun tidak nyata olehnya, meskipun tidak jelas olehnya. Dapat pahala atau tidak, yang penting diangen-angennya, pokoknya perbuatan sholat itu pasti mendapatkan pahala. Pokoknya mengerjakan suatu ibadah itu pasti berpahala. Pokoknya ketika kita berbuat baik, berpahala. Pokoknya kita sedekah, menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin, itu pahala. Karena semua pahala itu berrojiun, berpulang, bermi'rad hanya kepada hawa nafsunya sendiri.
Jadi tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa yang besar. Jadi pada intinya kajian ini tentang hakikat dosa dan pahala. Agar tidak sia-sia kita beramal, agar tidak sia-sia kita bertuhan dan beragama. Jadi ketahuilah apa itu hakikat pahala dan dosa. Sebab kalau tidak tahu apa itu hakikat pahala dan dosa, semua yang kita lakukan percuma dan tak berguna. Jadi percuma saja dan tak ada gunanya di sisi Allah. Bila kita ibadah melakukan sholat asal-asalan saja, ya percuma. Sama saja itu olahraga, malah menghasilkan di dalam hati kita sebuah dosa. Sudah diterangkan di dalam firman-Nya Allah, fawailul lil musallin, celaka, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, bagi orang-orang pelaku sholat. Nah, ini buktinya. Orang sholat saja diancam oleh Allah neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang sholat. Jadi bukan orang-orang yang tidak sholat saja yang celaka, ya orang yang sholat saja celaka. Bagi siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bagi mereka yang lalai di dalam sholatnya. Kelihatannya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat. Kelihatannya pahala, tapi hakikatnya dosa di sisi Allah. Karena apa? Karena tak satu pun manusia itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kecuali orang-orang yang bertuhankan hanya kepada Allah lah di hatinya, itulah yang akan mendapatkan pahala. Hanya orang-orang yang sudah bertemu Allah sajalah yang pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sementara manusia yang tidak mengenal Allah, yang kenal Allah hanya kata-katanya saja, hanya lewat nama-namanya saja, mengenal Allah lewat huruf-huruf saja, Allah disekutukan dengan sesuatu, dengan makhluk di hatinya, maka selamanya manusia takkan pernah mendapatkan pahala walaupun sebiji zarah pun. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang belum mengenal Allah, itu tanda bahwa manusia itu belum beragama dan belum bertuhan di hatinya. Yang ada di hatinya hanyalah lembah dosa, yakni hawa nafsunya lah yang berperan penting sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badannya selama ini. Jadi tak satu pun manusia bisa mendapatkan pahala Allah kecuali orang-orang yang sudah kembali dengan rela dan ridho kepada Allah. Kembali dengan rela dan ridho
bahwa yang wujud itu hanya Allah. Rela dan ridho di hatinya bahwa yang hidup itu hanya Allah. Rela dan ridho di hatinya bahwa yang berkuasa itu hanya Allah. Rela dan ridho di hatinya bahwa yang punya kehendak serta daya upaya apapun serta ikhtiar apapun kecuali Allah. Orang yang kembali dengan rela dan ridho bahwa sesungguhnya ilmu-ilmu yang dimilikinya selama ini hanyalah ilmunya Allah. Orang yang sudah rela dan ridho kembali kepada Tuhannya bahwa selama ini yang melihat, yang mendengar, dan yang berkata-kata itu hanyalah af'alnya Allah. Inilah orang-orang yang dimaksud orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang sudah beragama dan berislam hatinya di sisi Allah. Hanya orang-orang yang demikianlah yang pasti mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Jadi untuk meraih pahala di sisi Allah, ya wajib kenal Allah dulu. Ya wajib beragama agamanya Allah dulu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Islam itu apa sih? Bukan Islam tulisan, bukan Islam golongan, bukan Islam syariat, bukan Islam umbul-umbul. Yang dimaksud Islam itu Islam hatinya. Islam itu pasrah, memasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hidup dan badan manusianya. Inilah Islam, dipasrahkan kembali total jenderal kepada yang berhak, yakni Allah lah yang berhak atas hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud beragama dan bertuhankan Allah di hatinya. Inilah yang dimaksud pahala itu. Karena sudah mempersembahkan apa-apa yang bukan haknya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Apa pahala itu? Ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang. Jiwanya masuk surga. Jadi pahala itu tenangnya jiwa. Tidak ingin apa-apa. Karena keinginan apa-apa sudah dicukupi, sudah dipenuhi oleh Tuhannya. Hawa nafsunya, diri manusianya sudah tiada di hatinya. Yang ada hanyalah hayatullah yang menggerakkan, yang memperjalankan badan-badan ini di dalam berperan kesehariannya. Jadi manusianya sudah tidak ada di hatinya. Hawa nafsunya sudah hengkang dari kerajaannya Allah. Inilah yang dimaksud dosa. Bisa dirasakan di tiap-tiap hati kita. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat, rata-rata semuanya merasakan ketenangan, merasakan enjoy, hidupnya enjoy,
apa yang mau dipikirkan. Karena Allah maha pengatur diri manusianya. Allah maha pengurus seluruh manusianya. Allah maha mencukupi diri manusianya. Jadi apa yang mau ditakuti? Jadi apa yang mau diributi? Jadi apa yang mau dicari di dunia ini? Bila Allah sudah menyuguhkan apa-apa, mencukupkan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia kita. Bila kita bertuhankan hanya kepada Allah, itulah yang dimaksud pahala itu. Meskipun kita tidak laku apa-apa, meskipun kita tidak sholat secara syariat, meskipun kita tidak ibadah secara syariat, kelihatannya seperti bayi yang suci itu sholat, seperti bayi yang suci itu apa? Zakat, puasa, beribadah kepada Allah. Kenapa bayi itu disebut suci bersih? Karena di dalam bayi itu manusianya belum ada. Manusianya tidak ada. Karena manusianya didatangkan oleh Allah ketika detik-detik akil balik, ketika usia 5 tahunan. Maka dari itu bayi disebut suci. Karena suci dari kemakhlukannya. Di hatinya, suci dari kemakhlukannya di hati si bayi. Jika manusia ayah ibunya melihat bayi itu sebagai makhluk. Karena yang ada di dalam hati ayah dan ibu kita makhluk. Masih mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan Allah. Maka dari itu yang dilihat ya makhluk. Bila di dalam hati ini sudah Allah yang mentuhani di dalamnya, maka tak akan bisa disaksikan selain Allah. Kemanapun arah mata memandang, kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajhullah. Jadi maknanya orang-orang yang beriman itu sudah tidak mengerjakan sholat lagi. Jadi artinya bagi orang-orang yang sudah bertuhan itu tidak mengerjakan ibadah lagi. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang beriman itu sudah tidak sholat lagi. Maksudnya orang-orang yang sudah bertuhan itu tidak ibadah lagi. Maksudnya di dalam pergerakannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Di seluruh pergerakan ibadah sholat dan ibadah lainnya sudah tidak dituhani oleh hawa nafsunya. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah bebas meninggalkan syariat-syariat manusianya. Apa maksudnya? Jangan salah faham dulu. Yang dimaksud orang yang sudah bertuhankan Allah itu sudah meninggalkan seluruh syariat-syariat manusianya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah bertuhankan Allah, mana mungkin manusia yang sudah beriman hanya kepada Allah, mana mungkin manusia yang sudah fana di hatinya kecuali Allah, mana mungkin bisa beramal ibadah. Apakah mungkin manusia yang sudah beriman dan kembali kepada kemakhlukannya bisa beribadah, bisa sholat? Mana ada manusia bisa ibadah dan bisa sholat? Jangankan ibadah dan sholat, manusia hidup saja tak bisa. Mana mungkin manusia bisa mengerjakan ibadah dan bisa mengerjakan sholat
dan mengerjakan kebaikan-kebaikan hawa nafsunya. Bila yang ada hanyalah Allah, bila hidup itu hanya Allah, maka takkan bisa. Manusia hanyalah manusia, makhluk hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali dipergerakkan, kecuali diperjalankan oleh Tuhan penguasa dirinya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu pasti akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang sudah mentuhankan Allah itu sudah pasti mendapatkan pahala. Siapa orang-orang yang bertuhan itu? Orang-orang yang tidak sholat dan tidak ibadah lagi kemanusiaannya. Jadi manusianya mana mungkin bisa sholat. Jadi manusianya mana mungkin bisa ibadah. Jadi manusianya mana mungkin bisa zakat. Jadi manusianya mana mungkin bisa sedekah. Jadi manusianya mana mungkin bisa puasa. Jadi manusianya mana mungkin bisa ibadah umroh dan haji. Jadi manusianya apakah bisa berbuat baik tanpa Allah, tanpa hidup. Jadi seluruh perbuatan manusia itu sesungguhnya bukan perbuatan manusianya. Karena selama ini kita tidak bertuhan, karena selama ini kita kufur, karena selama ini kita ateis, karena selama ini kita selalu mensekutukan Allah di hati kita, kitalah yang merasa beribadah. Kitalah yang merasa bisa sholat. Kitalah yang merasa bisa bersyariat. Karena kita selama ini menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Menjadi khalik daripada menjadi makhluk. Menjadi penguasa daripada menjadi hamba di hati kita. Jadi semua perilaku, semua amal, semua sholat, semua kebaikan yang terjadi di dalam hati kita, semua itu adalah lakuku sendiri, hamba. Sholatku sendiri, hamba. Ibadahku sendiri, hamba. Kebaikanku sendiri, hamba. Jika semua itu jatuh kepada kehambaannya, bila semua itu jatuh kepada linafsinya, itulah yang dimaksud lembah dosa, lembah neraka. Meskipun kelihatannya ilmunya tinggi, meskipun kelihatannya amalnya banyak, tapi ilmu dan amalnya ada di lembah dosa. Ilmu dan amalnya ada di lembah pengakuan diri manusianya lah yang mentuhani di dalamnya. Itulah lembah dosa. Itulah lembah jahanam. Jadi kelihatannya ibadah, tapi hakikatnya di sisi Allah kemaksiatan. Kelihatannya berpahala di sisi manusianya, tapi di sisi Allah itu lembah dosa. Jadi sejak akil balik hingga setua ini kita berada di lembah dosa. Kita berada di dalam jahanam. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala sementara di hati kita yang ada jahanam, yakni setan yang terkutuk, kumpul dengan setan yang terkutuk di dalam hati kita, hawa nafsu kita yang selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Takkan mungkin mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang ada hanyalah angan-angan belaka.
Jadi selama ini kita beragama dan bertuhan itu hanyalah angan-angan saja. Angan-angan belaka. Karena Tuhannya angan-angan, ibadahnya angan-angan, agamanya angan-angan, sholatnya angan-angan, semuanya serba angan-angan. Itulah syaitan yang terkutuk yang selalu mensesatkan anak cucu Adam. Karena anak cucu Adamnya tidak beriman dan tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan di hatinya hanyalah mentuhankan hawa nafsunya sendiri, mengadakan, mewujudkan diri manusianya sendiri di hatinya alias kufur. Jadi mana mungkin Allah menerima ibadahnya orang yang kufur dari Allah? Tak mungkin sobat. Semua itu hanyalah angan-angan belaka. Seolah-olah pahala yang dikerjakan malah sesungguhnya kita selama ini berada di dalam lembah dosa. Karena apa? Karena butanya mata hati kita kepada Allah. Karena apa? Karena matinya jiwa kita selama ini. Karena apa? Matinya kesadaran di dalam beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi pahala di sisi manusia hakikatnya dosa di sisi Allah. Yang dianggap pahala di sisi manusia selama ini kan seluruh perbuatan kemanusiaannya, yakni manusianya yang merasa bisa sholat, yakni manusianya yang merasa bisa ibadah, yakni selama ini manusianya yang merasa bisa bekerja, yakni selama ini manusianya yang merasa bisa ngaji, yakni manusianya yang selama ini merasa bisa sholawatan, yakni manusianya yang selama ini merasa bisa zikiran, yakni manusianya yang selama ini bisa menjadi dermawan, berbuat baik, rajin bersedekah. Bila yang terjadi di dalam hatinya masih pengakuan diri manusianya yang berbuat, itu bukan pahala, bro. Itu semua lembah dosa. Yang mana kesemua itu yang Anda lakukan dan yang kita lakukan selama ini selalu endingnya dibakar di dalam anar, dibawa masuk ke dalam jahanam. Yakni apa? Akuilah semua perbuatan itu perbuatan diri manusia kita, karena selama ini diri manusia kita berperan sebagai Allah daripada berperan sebagai makhluk. Di dalam hati kita coba kita hayati. Di dalam hati kita posisi kita ini sebagai apa? Sebagai makhluk apa sebagai khalik? Bila di dalam hati kita berperan sebagai khalik, sebagai Tuhan yang mentuhani segala amal perbuatan yang kita lakukan, itulah yang dimaksud dosa. Selamanya takkan pernah bisa mendapatkan pahala di sisi Allah sebelum masuk Islam, sebelum beriman kepada Allah, sebelum bertakwa hatinya kepada Allah, takkan pernah mendapatkan pahala di sisi Allah, melainkan mendapatkan dosa saja, digodok terus di dalam anar hingga abadan abada, hingga waktu yang sudah ditentukan kapan, saat sakaratul maut, saat perhitungan datang.
diperhitungkan kembali apa-apa yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beriman, jadi orang yang mentuhankan Allah, manusianya sudah tak bisa sholat lagi, manusianya sudah tak bisa ibadah lagi, manusianya takkan pernah bisa berbuat baik lagi. Mana mungkin manusianya bisa sholat, mana mungkin manusianya bisa ibadah, mana mungkin manusianya bisa berbuat baik, sementara manusianya mati. Sementara manusianya tak punya hidup. Bagaimana mungkin manusia bisa beribadah dan sholat bila manusia itu sejatinya tak hidup, tak bisa berlaku apa-apa. Bukti ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alam. Jadi sesungguhnya solatku, solat yang selama ini kita akui sebagai solat kita. Dan sesungguhnya ibadahku, ibadah kebaikan, sedekah, kedermawanan kita selama ini yang kita akui sebagai ibadah milik kita. Serta hidup dan mati yang selama ini kita akui sebagai hidupnya kita. Sesungguhnya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hanyalah milik Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan sesungguhnya itulah milik Allah. Inilah manusia yang bertuhan. Inilah manusia yang beriman. Dan inilah manusia yang bertakwa. Sebenar-benarnya takwa di sisi Allah. Jadi manusia yang bertakwa ya tak merasa bisa sholat. Jadi manusia yang bertakwa ya tak merasa bisa ibadah. Karena sholat dan ibadah serta hidup ini bukan milik manusianya. Itulah yang dimaksud manusia yang bertakwa. Itulah yang dimaksud manusia yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena ketakwaannya. Maksudnya takwa itu manusianya sudah tidak menjadi Tuhan. Manusianya sudah kembali menjadi makhluk. Tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa tanpa Tuhannya. Jadi ayatnya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah lah pencipta diri manusiamu. Dan Allah lah pencipta seluruh amal perbuatanmu. Jadi mana mungkin manusia bisa berbuat baik kebaikan atau keburukan, baik ketaatan ataupun kemaksiatan, baik kesalahan atau kebenaran tanpa Allah, tanpa dicipta. Bila manusia tidak dicipta, apakah manusia ada? Apakah ada kebenaran dan kesalahan? Apakah ada ketaatan dan kemaksiatan? Apakah ada kebaikan dan keburukan tanpa penciptanya? Nah, jadi manusianya itu sesungguhnya tak bisa bersyariat, tak bisa bertoreko, tak bisa berhakikat, dan tak bisa bermakrifat. Karena yang bersyariat sesungguhnya, karena yang bertoreko sesungguhnya, karena yang berhakikat sesungguhnya, dan karena yang bermakrifat sesungguhnya hanyalah Sang Pencipta alam semesta ini. Bukan yang diciptakan. Bila manusia merasa sebagai pencipta, itu maknanya manusia di lembah dosa.
Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya amalnya banyak, meskipun kelihatannya ilmunya tinggi, tapi di dalam hatinya yang ada bukan Allah. Akan tetapi di hatinya yang ada masih diri manusia, agama apapun itu, maka manusia itu dikatakan tidak bertuhan. Karena yang ada di hatinya, yang ada hanya Tuhan, hawa nafsunya di lembah neraka bersama syaitan yang terkutuk, bersama syaitan yang nyata di hatinya. Siapa yang nyata di hati kita? Kan kita selama ini yang nyata. Ya, yang nyata itulah sejatinya setan yang terkutuk itu, yang selalu berbuat dosa. Apapun yang dilakukan, semuanya dosa. Karena semua yang dilakukan diakui sebagai kuasa diri manusianya. Itu loh dosa. Jadi pahala itu hanyalah orang-orang yang sudah bertauhid. Ingat sekali lagi, jadi pahala itu hanyalah bagi orang-orang yang sudah bertauhid di hatinya. Mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya. Mewujudkan Allah daripada wujud manusianya di hatinya. Menghidupkan Allah daripada hidup manusianya di hatinya. Mengkuasakan Allah daripada kuasa manusianya di hatinya. Mengkehendakkan dan mendaya upayakan serta ikhtiarnya Allah daripada berdaya upaya dan ikhtiarnya makhluknya di hatinya. Intinya makhluknya mati, Allahnya lah yang hidup. Inilah yang dimaksud orang yang beriman kepada Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah orang-orang yang akan mendapat pahala surga dan ketenangan hati di sisi Tuhannya, karena manusianya sudah rela dan ridho mati di hatinya, tidak ada di hatinya. Nah, bagi orang-orang yang seperti inilah pahala itu akan diraih. Jadi bila manusia tidak berhati demikian, bila manusia masih menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk di hatinya, maka jangan berharap pahala, karena kita masih di dalam dosa. Tidak akan mendapatkan pahala jika manusia masih melakukan dosa-dosa besar. Sholatnya dosa besar, ibadahnya dosa besar, hidupnya dosa besar, amalnya dosa besar, kerjanya dosa besar, duduknya dosa besar, berdirinya dosa besar, minumnya dosa besar. Mohon maaf. Merokokannya dosa besar, ilmunya dosa besar, penglihatannya dosa besar, pendengarannya dosa besar, perkataannya dosa besar, naik motornya dosa besar, memasak di dapurnya dosa besar, jalan-jalannya dosa besar,
zikir-zikirnya dosa besar, solawatan-solawatannya dosa besar, yasinannya dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena yang jadi Tuhan di dalamnya bukan Allah. Ya semuanya dosa. Ya semuanya tenggelam di dalam jahanam. Fawailul lil musallin. Celaka. Itulah golongan celaka. Kenapa kok dikatakan dosa besar semuanya itu? Karena di dalam hatinya manusianya lah sebagai pelakunya. Sehingga di dalam hati manusianya banyak bersedih, ketakutan demi ketakutan melanda dirinya. Karena ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Doa-doanya bukan kepada Allah. Doa-doanya selama ini hanya kepentingan-kepentingan setannya. Kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Yakni babakan urusan dunia, yakni babakan keberhasilan dunia, yakni babakan keberhasilan cita-citanya, yakni babakan keberhasilan hawa nafsunya, yakni babakan keberhasilan kemuliaan hawa nafsunya, yakni babakan kehormatan hawa nafsunya. Karena di dalam hatinya yang jadi Tuhan masih dirinya sendiri. Jadi seluruh amalnya itu terbakar. Jadi tak bisa menanam tanaman yang baik di dunia ini untuk dibawa ke akhirat. Tak pernah bisa menanam sedikit pun. Karena di dalam area tanaman itu terbakar semua. Di dalam lembah neraka bagaimana bisa menanam? Bagaimana bisa menanam kebaikan untuk dibawa ke dalam akhirat? Takkan bisa menanam apa-apa. Jadi manusia yang bisa menanam, manusia yang sudah beragama dan bertuhan di hatinya, yakni agama innad dina indallahil Islam. Jadi Islamnya secara hati, secara maknawi, secara batinia, bukan Islam-Islam yang di luar sana. Bukan Islam-Islam yang hanya simbol-simbol saja. Islam-Islam yang hanya simbol saja itu tempatnya di neraka jahanam. Contoh, bukti selama ini. Lihatlah Islam-Islam, lihatlah aliran-aliran, lihatlah semua banyak kepentingan-kepentingannya. Mereka satu persatu, mereka masing-masing dirinya merasa paling benar. Jadi 73 golongan ini, golongan apapun, aliran apapun, semuanya merasa dirinya lah yang terbaik. Karena Islamnya masih Islam simbol, karena Islamnya masih Islam dohir, syariat saja, maka panas. Banyak perselisihan. Lihatlah, tengoklah di Timur Tengah, di Suriah. Padahal sesama Islamnya, tapi kok saling membunuh. Inilah lembah neraka. Jadi bukan Islam secara dohir itu yang innad dina indallahil Islam itu. Jadi Islamnya hati. Yang ada, yang masuk di dalam hati. Bukan Islam yang di luar hati. Yang di luar hati itulah anar. Yang saling merasa benar sendiri, yang selalu panas. Bila aliran lain mengatakan begini panas,
Bila yang itu dirasani begini panas, yang ada hanyalah perdebatan dan perdebatan. Itulah bukti anar. Jadi paparan yang diterangkan ini sudah di atasnya segala aliran dan golongan. Tujuan Islam itu sesungguhnya Islam itu ya yang begini, yang originalnya, yakni hati selalu mentauhidkan Allah. Inilah Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya seperti ini, kondisinya hatinya seperti ini. Bila kondisi hatinya tidak bertauhid, maka bukan disebut Islam. Maka peperanganlah yang dihadapinya, maka merasa mulialah yang dihadapinya, maka merasa benarlah yang dihadapinya. Jadi contohlah kondisi Islamnya hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu hatinya mentauhidkan, mengadakan, mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan, mengkehendakkan hanya Allah daripada Muhammadnya di hatinya. Contoh, Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Itulah contoh hati, keadaan hati para nabi dan rasul. Yang ada hanya Allah, bukan Muhammadnya. Yang ada hanya hayatullah, bukan hayat manusianya. Bila yang ada hayat manusianya, maka ia sudah di dalam jahanam, disiksa terus dengan perselisihan-perselisihan, disiksa terus dengan perdebatan-perdebatan, disiksa terus dengan rasa kebenarannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekilas tentang pahala dan dosa yang begitu luasnya keterangannya tadi. Semoga saya pribadi, semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.